Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bono Pangestu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar Nuba Bahasa Indonesia. Tema yang saya angkat kali ini adalah pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengaruh bahasa asing. Pengertian interferensi menurut para ahli di bidang sosiolinguistik. Menurut Hartman dan Stong dalam Khair tahun 1998, interferensi terjadi akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua. Selanjutnya ada unsur pokok pembangun interferensi. Yang pertama itu ada bahasa sumber atau bahasa donor. Adalah bahasa yang menyusup unsur-unsurnya atau sistemnya ke dalam bahasa lain. Yang kedua, bahasa penerima atau bahasa resipen. Adalah bahasa yang menerima atau yang disisipkan oleh bahasa sumber. Yang ketiga, adanya unsur bahasa yang terserap atau importasi atau unsur serapan. Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan menjadi kontak bahasa menimbulkan gejala interferensi dalam tuturan dui bahasawan. Yang kedua, interferensi merupakan gejala penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Yang ketiga, unsur bahasa yang lain dapat menimbulkan dampak negatif, menyusup ke dalam struktur. Yang keempat, interferensi merupakan gejala ujaran yang bersifat perseorangan dan ruang geraknya dianggap sempit yang terjadi sebagai gejala parole atau speech. Di sini ada contoh pengaruh bahasa asing. Yang pertama ada kalimat, saya tinggal di Semarang, di mana ibu saya bekerja. Keterangan di sini sebenarnya kalimat ini bisa mendapatkan pengaruh dari bahasa Inggris. Sedangkan kalimat yang kedua adalah I live in Semarang where my mother works. Keterangan di sini kalimatnya jika diterjemahkan dari bahasa Inggris. Lalu selanjutnya kalimat yang terakhir adalah saya tinggal di Semarang tempat ibu saya bekerja. Nah, di sini kalimat yang benar setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kalimat yang ketiga ini. Ketidaktepatan penggunaan di mana, yang mana, hal mana, di atas mana, dari mana, dengan siapa, kepada siapa, di dalam mana dalam konteks bahasa Indonesia. Sebetulnya kata ganti penghubung yang telah disebutkan di awal tadi bukanlah asli struktur bahasa Indonesia, namun merupakan struktur bahasa asing yakni bahasa Belanda. Selanjutnya masuk ke pengaruh bahasa daerah. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai contoh, seorang anak memiliki ibu yang berasal dari daerah Sekayu, Sumatera Selatan, sedangkan ayahnya berasal dari daerah Pagalaram, dan keluarga ini hidup di lingkungan orang Palembang. Dalam mengucapkan sebuah kata, misalnya, mengapa, sang ibu yang berasal dari Sekayu mengucapkannya ngape, dibaca kuat. Sedangkan ayahnya yang berasal dari Pagaralam mengucapkan ngape, dibaca lemah. Contoh penggunaan bahasa daerah selanjutnya di sini pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia terdapat beberapa kata yang sama dalam tulisan dan pelafalan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Berikut beberapa contohnya. Kenek dalam bahasa Batak bermakna kenek atau pembantu supir. Kenek dalam bahasa Jawa bermakna kena. Pelafalan di sini sebenarnya agak berbeda, namun tulisannya sama, seperti kenek dan kenek. Lalu selanjutnya ada abang dalam bahasa Batak dan Jakarta, yakni bermakna kakak, kakak laki-laki khususnya. Terus lalu ada abang dalam bahasa Jawa bermakna merah. Tentu pelafalannya pun hampir mirip di sini untuk abang dalam bahasa Jakarta atau Batak dan abang dalam bahasa Jawa yang bermakna merah. Selanjutnya ada mangga dalam bahasa Indonesia yakni bermakna buah mangga. Lalu selanjutnya ada mangga dalam bahasa Sunda bermakna silakan. Di sini pelafalannya agak berbeda dan logatnya pun berbeda. Mangga dalam bahasa Indonesia disebutkan secara
biasa saja tanpa ada logat apapun, yang berarti sebuah mangga, buah mangga. Lalu dalam bahasa Sunda, mangga bermakna silahkan. Lalu ada dampak bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak dari bahasa asing itu positifnya mempercepat proses transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, menguntungkan dalam berbagai kegiatan, contohnya pergaulan internasional, bisnis, dan sekolah. Lalu ada dampak negatif dari bahasa asing ini, yakni mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budayanya sendiri. Lalu, lama-kelamaan rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada dampak bahasa daerah. Di sini ada dampak positifnya sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia dan sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah. Lalu ada dampak negatifnya pula dari bahasa daerah ini, yaitu sulit dipahami oleh daerah lain karena yang kita tahu bahasa daerah di Indonesia ini banyak banyak suku dan banyak budaya. Lalu apabila warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.